Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Belajar Bebas Tanpa Batas. Nah, untuk kegiatan pendalaman materi pada kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran untuk kali ini, bagi kalian yang belum like dan juga subscribe, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe, karena like dan juga subscribe itu gratis. Langsung saja ya. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar muatan materi bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 dengan uraian materi yaitu menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Nah, di sini kalian dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kalian kuasai. Nah, semakin banyak kosakata yang kalian pahami artinya, maka kalian akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Nah, untuk ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia itu banyak sekali ya. Kalian bisa melihat atau googling di internet. Nanti kalian akan menemukan banyak sekali tumbuhan khas yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Nah, ini salah satu contoh tumbuhan khas yang ada di Indonesia, yaitu anggrek bulan. Nah, keindahan anggrek bulan itu seperti ini ya. Jadi kalian bisa melihat di internet ya, selain anggrek bulan itu apa sih tumbuhan khas yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja ya. Berikutnya untuk muatan materi yang berikutnya, kita di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar muatan seni budaya dan prakarya. Nah, untuk seni budaya dan prakarya kali ini kita akan belajar tentang teknik potong, teknik lipat, dan juga teknik sambung. Nah, di kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih teknik potong, teknik lipat, dan juga teknik sambung. Nah, untuk yang pertama di sini ada teknik potong. Nah, teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Nah, itu merupakan definisi dari teknik potong. Yang kedua yaitu teknik lipat. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih satu benda. Nah, biasanya kalian kalau ada teknik lipat itu kalian pernah melipat kertas ya, kertas origami, kertas lipat. Itu biasa kalian melipat-lipat. Selain kertas, banyak sekali yang bisa dilipat seperti kain ya, dan sebagainya. Terus untuk yang ketiga di sini adalah teknik sambung. Nah, teknik sambung ini adalah teknik menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, itu namanya teknik sambung. Nah, menyambung itu bisa menggunakan beberapa alat seperti jahit, mesin jahit ya, terus menggunakan lem dan sebagainya. Itu merupakan teknik sambung, menyambung ya. Terus berikutnya, nah sekarang kita mulai berkarya. Yuk membuat karya mozaik dari daun kering dengan potongan kertas warna. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, gambarlah nomor 1, gambarlah salah satu jenis bunga di atas kertas HVS ya. Nanti silakan kalian menggambar salah satu bunga di kertas HVS kalian atau kertas gambar ya. Nah, di kertas HVS atau kertas gambar kalian gambar bunga yang paling kalian sukai. Tidak
tidak hanya bunga matahari tapi bunga yang lain. Kalau kalian suka bunga mawar, kalian bisa menggambar bunga mawar kemudian dihias atau ditempel-tempel ya. Yang kedua, gunting atau sobek-sobeklah beberapa kertas warna menjadi potongan-potongan kecil. Gunakan kertas dengan warna yang kalian perlukan. Pastikan memisahkan sobekan kertas sesuai dengan warnanya. Hati-hati kalau menggunakan gunting ya, karena gunting itu tajam, jadi kalian harus berhati-hati jika menggunting-gunting. Yang ketiga, berilah lem di permukaan gambar yang telah kalian buat. Kemudian yang keempat, tempelkan kertas sesuai pola gambar. Perhatikan warna yang kalian gunakan. Pastikan warna bunga sesuai dengan aslinya. Kalau bunga matahari itu identik dengan warna kuning, berarti kalian harus menyiapkan kertas berwarna kuning. Kalau bunga mawar itu identik dengan warna merah, berarti kalian perlu mempersiapkan kertas yang berwarna merah. Nah, gitu ya. Terus nomor 5, tempelkan hingga semua pola gambar tertutup potongan kertas. Nah, jadi tempelkan sehingga pola gambar yang sudah kalian gambar itu tertutup oleh potongan-potongan kertas yang sudah kalian siapkan. Yang keenam, karya mozaik dari potongan kertas kalian sudah jadi. Jadi kalian dapat memajangnya di dinding kelas nanti kalau kita sudah masuk. Itu ya. Nah, nanti karya kalian akan dipasang di dinding-dinding kelas. Nah, berikutnya untuk muatan materi yang akan kita pelajari di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ketiga, yaitu muatan materi matematika dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari soal cerita ya tentang perkalian bilangan, kali ini kita akan belajar tentang soal cerita tentang pembagian bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, kalian harus memahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Setelah itu, buatlah kalimat matematika yang sesuai dan selesaikan dengan teliti. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mempelajari soal cerita tentang pembagian bilangan? Nah, di sini saya sudah mempersiapkan cara-cara untuk mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan pembagian. Yang pertama, di sini ada soal yaitu di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah yang sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Ingat ya, kalau pembagian itu bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil. Kalau bilangan yang besar di sini adalah 624, sedangkan bilangan yang kecil adalah 4, berarti 624 dibagi 4 ya. Nah, penyelesaian. Nah, kita di sini belajar tentang porogapit. Apa sih porogapit? Nah, di sini sudah saya berikan contoh-contohnya ya. Setiap wadah berisi bunga sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh dari bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil ya. 624 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, di sini sudah saya berikan contoh soal tentang pembagian dengan cara bersusun. Nah, yang pertama, kalau kita yang kemarin belajar soal matematika, itu yang kita gunakan dulu adalah bilangan yang paling terakhir ya, yang terakhir. Kalau 624 ini yang terakhir adalah angka 4. Kalau
sedangkan kita belajar pembagian, ya, kita akan belajar pembagian itu dengan metode yang terbalik dengan matematika. Kalau dengan perkalian. Kalau yang di perkalian kita ambil yang paling belakang dulu yang kita kerjakan, tapi kalau pembagian kita mulai dari yang awal dulu. Ya, angka yang pertama. Nah, ini angka 6. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada 6 dibagi 4. Ya, 6 dibagi 4 itu dapat 1, sisa 2, ya. Nah, 6 dibagi 4 itu 1, satunya ditaruh di atas sini, ya. Sisa 2. Ya. Nah, sisa 2. 6 dibagi 4 itu 1, sisanya 2. Terus kemudian dibalik lagi. 1, ya, 1 atas ini dikalikan 4. Kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi, ya. Saya ulangi lagi, untuk pembagian dengan cara bersusun itu yang harus kita kerjakan pertama kali itu adalah angka yang paling depan sendiri, ya. Terus kalau kita ke atas, ya, ke atas itu ini misalkan ada 6 ini ke atas, ya, atas 4, terus ke atas ini 1, kita ke atasnya ini merupakan pembagian, ya. 6 dibagi 4 dapat 1, sisa 2. Nah, 1 kalau sudah 1 ketemu 1 dibalik lagi, 1 turun ke 4 berarti itu dikali, ya. 1 dikali 4 sama dengan 4, ya. Nah, kalau sudah ini di garis ini seharusnya ada kurang, ya. Nah, nih 6 dikurang 4 ini seharusnya ada tanda kurang tapi belum saya sisipkan, ya. 6 dibagi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 kan tidak bisa karena 4 bilangan besar, sehingga 2 yang di belakangnya 6 itu diturunkan ke bawah. Nah, ini 2-nya diturunkan ke bawah jadi 22. Nah, 22 ke atas lagi, ya. 22 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5 karena 22 dibagi 4 itu hasilnya 5, sisanya adalah 2. Nah, terus kemudian diturunkan lagi, 5 dikali 4 sama dengan 20. Ini 20. Nah, 20. Terus seharusnya di sini ada garis lagi, tapi garisnya hilang, ya. Dikurangi 2 dikurangi 0 sama dengan 2, ya. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 ini kan tidak bisa, ya, karena 2 adalah bilangan kecil, sedangkan 4 ini bilangan lebih besar daripada bilangan 2. Maka turunkan lagi yang belakangnya 2 ini. Yang angka 4 ini turunkan lagi ke sini. 24 dibagi 4 sama dengan 6, ya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Digaris lagi. Nah, sehingga 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Nah, jadi setiap wadah berisi 156 tangkai. Nah, ini jawabannya yang ada di atas ini merupakan jawaban dari 624 dibagi 4. Hasilnya adalah 156 tangkai.
Nah, itu ya untuk kegiatan belajar kita yang muatan materi matematika, yaitu soal cerita yang berhubungan dengan pembagian. Nah, setelah kita mempelajari 3 muatan materi, yaitu bahasa Indonesia, kemudian SBDP, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang matematika, maka di akhir kegiatan pembelajaran ini saya memberikan soal-soal kepada kalian. Nah, kalau yang di tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 yang kemarin ya, saya sudah memberikan kalian 2 soal. Kalau untuk yang tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ketiga, ini ada 3 soal buat kalian ya. Nah, soal yang pertama apa sih? Nah, ini soal yang pertama, amatilah gambar bunga di bawah ini ya. Tuliskan hasil pengamatan kalian tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan gambar tersebut. Nah, nanti kalian bisa menuliskan tumbuhan ini tumbuhan apa sih, namanya apa, terus kemudian ciri-cirinya bagaimana. Kalian tuliskan dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Untuk yang nomor 2, perhatikan gambar karya mozaik di samping ini ya. Kalau kalian tadi karya mozaiknya menggunakan kertas ya, menggunakan kertas yang disobek-sobek kemudian ditempel di pola gambar yang sudah kalian gambarkan. Di sini kalian nanti bisa memilih salah satu ya, memilih salah satu gambar mozaik, yaitu kalian bisa menggunakan biji ya, biji-bijian seperti gambar yang ada di samping ini ya, gambar burung ini. Bisa juga kalian menggunakan kertas yang sudah ada yang sebelumnya tadi ya. Nih, jadi nanti pilih salah satu yang sekiranya kalian mudah untuk mengerjakan. Bisa menggunakan kertas ya, kertas HVS, kemudian kertas warna yang disobek-sobek, atau mozaik yang berupa biji-bijian. Nah, untuk gambarnya kalian nanti bisa milih juga ya. Gambarnya bisa hewan di sini ya. Untuk yang biji-bijian kalian bisa menggunakan gambar hewan. Kalau yang tempel-menempel dengan menggunakan kertas warna, kalian menggunakannya dengan pola gambar tumbuhan ya. Apa bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping ini? Nah, menurut kalian apakah warna yang digunakan sudah sesuai? Jelaskan pendapat kalian. Ya. Yang nomor 3, kerjakan soal-soal berikut. Nah, untuk yang nomor 3 ini khusus ya. Untuk nomor 3 ini ada A, B, dan C. Ini soal cerita yang berhubungan dengan pembagian. Yang A, di sebuah toko yang menjual bunga hias dari kertas terdapat 432 bunga kertas. Nah, bunga tersebut akan disimpan di dalam 4 keranjang. Setiap keranjang berisi bunga sama banyak. Berapa banyak bunga dalam satu keranjang? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, untuk pembagian itu harus bilangan yang besar membagi yang kecil ya. Lanjut ke poin B. Sebanyak 112 apel diletakkan ke dalam 7 keranjang. Setiap keranjang berisi apel sama banyak. Berapa banyak apel dalam setiap keranjang?
Berikutnya yang C. Seorang petani memanen 150 tangkai bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diikat. Setiap ikatan berisi bunga mawar sama banyak. Tentukan 3 kemungkinan banyak ikatan dan banyak bunga mawar yang ada di setiap ikatan. Nah, untuk yang nomor 3 atau yang C ya, 3C ini kalian 3 kemungkinan itu 150 bisa dibagi dengan angka berapa saja. Seperti itu ya. Nah, itu saja untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 1, subtema 4, pembelajaran ketiga ya, dengan muatan materi bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, dan juga matematika. Nah, sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, saya selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya. Jika kalian sehat, maka belajar kalian akan semangat ya. Berolahraga setiap pagi. Untuk pembelajaran daring, saya selalu memberikan pembelajaran tidak pagi hari, karena pagi hari saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mandi, kemudian sarapan ya, terus berolahraga, baru kalian mulai belajar daring dengan saya. Itu ya. Selain itu, kalian juga harus selalu mentaati protokol kesehatan ya. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, memakai masker ketika kalian keluar rumah, menjaga jarak ketika kalian bermain, mengurangi mobilitas, terus kemudian yang terakhir yaitu menjauhi kerumunan. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.